Kalau kita berbuat baik sama seseorang, kita berbuat baik pada siapapun juga, apalagi dengan tulus, ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Kita akan mendapatkan bantuan pertolongan dari siapapun juga, asalkan niatnya tulus dan ikhlas. Nah, ini yang terjadi sama klien kita. Ya pemirsa, seperti biasa kita akan membantu klien kita yang ingin mencari seseorang yang hilang dalam hidupnya. Nah, kali ini kita akan membantu seseorang pelapor namanya Rizka. Rizka ini pengen membantu anak dari tetangganya. Nah, kenapa kok dia peduli sama anak dari tetangganya? Pengen tahu lebih jelasnya, kita akan ketemu sama Rizka dan kita akan jemput dia di Terminal Pulau Gadung. Di perjalanan menuju ke Pulau Gadung ini kita melihat ada 2 orang perempuan di pinggir jalan. Ditarik-tarik badan, ditarik-tarik barangnya sama seseorang. Siapa ini? Kenapa Mbak? Nggak apa-apa? Hah? Gak apa-apa, Mas. Mbak kenapa tadi? Ini tasnya mau dijamret, Mas. Mau dijamret? Iya, Mas. Masa ada yang jambret di tempat beginian? Enggak, ini Mbak mau kemana? Saya mau mencari bapaknya ini, Mas. Mas Mandala ya? Iya, Mbak siapa? Oh, saya kenalin Ibu Rizka. Ibu Rizka? Iya, yang saya hubungin Mas Mandala itu loh. Yang buat cari bapaknya ini. Nah pas kita tanya apa tujuan dan maksudnya datang ke sini, ternyata 2 orang perempuan itu adalah Rizka dan Putri, klien kita. Kok bisa ada di dekat kantor? Bukannya kita janjiannya mau di daerah Pulau Gadung ya? Kok udah ada di sini? Ini jadi Mbak tujuannya emang ke kantor tadi itu? Iya, benar. Yaudah sekarang yuk ikut mobil saya aja. Sekarang kita ngobrol dalam mobil ya. Ya, sekarang kita jalan yuk. Kita ajak masuk ke dalam mobil dan di situ Ibu Rizka memperkenalkan diri. Jadi Ibu Rizka ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia tetanggaan sama yang namanya Putri ini. Putri ini adalah seorang anak perempuan umurnya kurang lebih 17 sampai 18 tahun. Dia ini mencari ayah kandungnya yang menghilang 1 bulan yang lalu. Tadinya tuh papanya suka kirim uang. Wow. Nah, sebulan ini papanya tuh nggak ada kabar, di telepon tidak bisa, HP-nya nggak aktif, Mas. Baru sebulan ini? Iya. Wow, Katanya ngomong terus? di Jakarta kerja dan kerjanya pun saya nggak tahu kerja apa nggak jelas. Tanya pun, Bapak mau kemana? Saya mau cari kerja di luar kota. Kerja apa, Pak? Nah, pokoknya kerja lah. Setiap bulan saya kirim uang buat anak-anak saya nitip. Ya sudah, saya urus anak-anaknya. Setiap bulan bapaknya kirim uang ke sini-sini kok gak ada kabar gitu. Sedangkan saya kesian gitu loh, Mas. Karena bapaknya gak pulang-pulang. Jadi saya udah anggap dia tuh kayak anak saya sendiri, Mas. Jadi saya mau ngebantu dia buat cari bapaknya. Jadi saya minta tolong sama Mas Mandala. Ya, kalau kami gitu buat cari bantu bapaknya. Jadi ternyata 3 bulan yang lalu ibunya Putri ini meninggal dunia. Waktu ibunya meninggal dunia, bapaknya ini stres, bapaknya ini shock, bapaknya merasa terpukul. Akhirnya bapaknya nekat untuk kerja ke Tangerang, mencari pekerjaan di sana. Nah, selama ditinggal sama papanya, Putri ini sama adik-adiknya makannya pakai uang siapa? Pakai uang saya dulu. Selama sebulan ini ya. Saya mah sudah nggak mikirin lah gitu ya. Penting papanya ada kabar aja gitu aja. Ini udah nggak ada kabar. Kasihan anak-anak. Kasihan adik-adiknya, ada yang masih paling kecil. Ya, jadi ibu sudah mencoba cari ke teman-temannya. Sudah, tapi nggak ada yang tahu, Mas. Selama ini dia dekat sama siapa? Teman-temannya dia ini. Saya juga kurang tahu, Mas. Kalau Putri biasanya bapaknya ini dekat sama siapa kok di kampungnya atau kok di Di telepon pernah cerita nggak pernah dekat sama siapa? Gitu. Enggak sih, paling sama temen-temen dulu yang kerjanya aja. Tapi itu kayaknya juga nggak terlalu dekat. Siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko. Nah Pak Joko ini udah Putri datang ke sana belum? Udah aku hubungin sih, tapi dia juga nggak tahu
udah lama juga nggak ketemu sama bapak. Dia juga nggak tahu ya? Oh, nggak tahu keberadaan bapak sekarang. Terakhir dia kerja di mana? Terakhir. Kulit proyek di kampus. Kulit proyek di Pasar Kemis. Tangerang. Di Pasar Kemis sih. Asal Kemis. Kamar Pasar Kemis itu kan banyak banget tuh proyek-proyek perumahan. Ada detailnya nggak pastinya gitu? Ada. Saya dikasih alamat sih sebelum bapak pergi ke Jakarta. Ada alamatnya. Ada. Coba kirim ke saya deh. Sebenarnya nanti aku juga share ke Iya. tim juga ya. Akhirnya Ibu Rizka ini ngasih petunjuk. Ya. Dia bilang kita coba aja datang ke kontrakannya Pak Marlis. Saya pernah dikasih alamat kontrakannya. Kita menuju ke kontrakannya. Setelah ini. Iya tuh kok, bener kok di situ. Asal. Aduh. Bener. Sampai di kontrakannya Pak Marlis, pas kita mendekatin kontrakannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki ribut di situ sama perempuan. Ibu, Sebentar Ibu, permisi. Ibu sebentar, Ibu. Ibu. Bu, permisi Bu. Ibu. Bu. Apa lagi sih? Ya permisi Bu, mohon maaf. Enggak, ini saya cuma mau nanya aja Ibu. Ya, maaf ini rumahnya Pak Marli bukan? Oh, bukan, ini rumah saya. Kaget Ibu ini. Itu ternyata bukan rumahnya Pak Marlis, itu kontrakannya Pak Marlis. Pak Marlis dulu itu kontrak di sana, bukan kontrak, malah numpang katanya. Jadi kita cuma mau tanya, kita mau ketemu sama Pak Marli, katanya alamatnya sudah di sini. Kamar yang mana ya? Ada Oh iya, ada Ibu. Ini Bu. Oh, Pak Marli ini. Iya. Tahu Bu? Dia pernah kesini sebulan yang lalu, mau ngontrak di sini cuma 1 minggu. Terus kemana lagi Bu? Bapak saya. Dia sama temennya Pak Agus. Kemana Bus? Kalau nggak salah dia tinggal di Cikokol, Pak. Coba aja tanya. Oh. Tinggal di Joko. Iya, orang Jadi Cikokol. pernah kontrak di sini, Dia pernah tinggal di sini. cuma sebulan aja. Enggak, 1 minggu. Numpang doang. Numpang? Numpang di tempat di siapa? Dia tempat saya di kontrakan ini. Nggak bayar. Kok bisa? Dia namanya orang begitu. Orang begitu? Maksudnya Dia orang kurang baik lah, sama kayak suami saya. Hah? Kurang baik. Kerjanya anak istri nggak diurus. Ternyata ibu itu bilang bahwa gara-gara Pak Marlis, suami saya jadi nggak karuan, suka minuman, suka men, dan yang lain sebagainya. Pokoknya negatif semuanya. Dan gue nanya di situ, tadi yang ribut sama ibu itu adalah siapa Ibu? Yaitu suami saya, Pak Agus namanya. Dia ini deket sama Pak Marlis. Begitu dia nyebutkan nama Pak Agus, berarti dia deket dong sama Pak Marlis. Tadi suami ibu namanya siapa? Nggak tahu lah. Loh, ibu udah lupa nama suaminya? Saya lagi ngedon jadinya malas nyebut namanya. Oh ya, maaf ibu ya, kita nggak ada maksud apa-apa. Cuman kita mau tanya tentang Pak Marli ini. Kalau suami ibu temennya Pak Marli, harusnya kita bisa minta tolong sama suami ibu aja. Suami ibu kemana sekarang? Tuh, barusan pergi ke sana. Kemana ibu? Loh, ke sana ke Cikokol kali. Ke Cikokol juga? Bagus. Hah? Iya kali. Barusan ini? Iya. Yaudah kejar aja, bu ya sebentar. Sebentar. Lihat suaminya tadi nggak? Hah? Mana tadi suaminya? Hah? Nggak ada ya? Mau kemana? Tadi pakai baju apa ya? Bapak. Nggak ada ya? Coba di sini. Di sini. Mana ini? Hah?
Kok nggak ada? Mana sih? Tadi itu temennya Pak Marli. Iya, harusnya dikenal dong, temen deket ini. Buru-buru kita kejar di situ, gue pikir nggak jauh, ternyata gue sampai di jalan raya, aku Uber ke jalan besar, nggak ada. Hilang orang ini. Tanya-tanya orang yang Pak Marli. Pakai Pak, baju. lihat orang pakai bawa tas nggak? Potas pakai baju biru doker. Oh, iya. Jalan tadi lari, dah. Cowok. Lari, Pak. Udah tua gitu Lari, lumayan. Makasih ya, Pak. Aduh, kok lari kemana? Kemana ya? Dia tuh tadi temannya Pak Marli, harusnya dia tahu. Kita bisa tanya sama dia. Iya. Temennya bapak kamu. Kesempatan pada Putri. Mana ya? Harus ketemu nih. Cepet banget ya, naik ojek jangan-jangan. Bisa jadi. Terus gimana Mas Mandala? Hah? Iya. Kemana lagi? Kita harus kejar nih, Kak. Tadi dia bilang masih Cikokol ya? Ya nggak ada sih. Hah? Ayo, Kak, kita kesana, Kak, ke Cikokol, Kak, please. Kamu tahu alamatnya tadi? Cikol berapa tadi? Cikokol mana nggak? Tadi dia cikol berapa tadi? Udah ada kasih alamatnya kan? Udah langsung ke mobil aja. Ayo, Kak, ayo, Kak. Mobil aja ya. Iya, akhirnya kita cari di jalan raya. Di sudut-sudut gang kita cari, kita nanya sama orang di sana. Nggak ada ternyata Pak Agus ini. Dia udah ngilang, udah cepet banget kaburnya. Jadi kita cuma dapat informasi dari istrinya tadi adalah rumah di daerah Cikoko. Coba, Cikoko, coba aja datang ke sana. Itu rumahnya dia. Ya udah buru-buru kita ke Cikoko, ke rumahnya Pak Agus. Nah pas sampai di Cikoko, ini sih. Sih Mbak. Siapa ya? Maaf Pak, ini rumahnya Pak Agus. Kalian mendingan pergi aja deh. Enggak, ini saya mau tanya dulu Pak. Pas kita nanya, ini tampangnya udah nggak enak, udah kaku mukanya ini. Mukanya udah kaku, udah kayak banyak beban dalam hidupnya. Kita tanya masalah Pak Agus, dia jawabnya datar-datar aja gitu. Emang kenapa cari Pak Agus? Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini bawa kamera? Uangnya ada Mbak. Bagusnya nggak ada. Ini tapi benar rumahnya Pak Agus? Iya benar. Iya. Jadi Mbak ini siapa? Saya mantan istrinya Agus. Kenapa ya? Kita jelasin badan di situ kita udah jelasin kita mau ketemu Pak Agus, ada sesuatu yang penting mau kita bicarakan. Dia malah balik nanya ada apa, ada perlu apa? Ya udah kita jelasin di sini. Ini anaknya Pak Marlis, ya temennya Pak Agus pengen ketemu sama Pak Marlisnya kan Pak Agus ini temenan. Nah pas gue sebut namanya Pak Marlis, ribut ngamuk nih perempuan ini. Bisa ya ngobrol sebentar bisa nggak Pak? Nggak, kalian pergi aja. Ya kita mau Mendingan kalian pergi aja. kita mau ngomong baik-baik. Enggak, Pak. mendingan kalian pergi semuanya. Pergi. Ini kamera apa? Mbak, Iya. Pergi nggak? Nggak, pergi. Kalian semua pergi. Ya gini loh Mbak, ini ada sesuatu yang penting yang mau saya Nggak, omongin. pergi. Pergi. Mbak ini kan mantan Nggak pergi, istrinya. kalian semua pergi. Ya waktu kita tanya ibu ini siapanya Pak Agus. Dan dia bilang dia adalah mantan istrinya. Dia mantan istrinya Pak Agus. Iya gara-gara Pak Marlis itu saya dicerai. Saya ribut sama suami saya Pak Agus ini. Berarti istrinya ada dua dong ini. Karena dia habis dicerai, habis ribut ya. Udah menjadi mantannya, makanya mukanya begitu. Tampangnya udah gak enak banget. Gak ramah sama sekali. Ya, Ya, Mbak, Mbak, tunggu dulu. sabar dulu Mbak. Ini gak usah emosi. Kenapa sih Mbak? Ini kan saya mau ngomong baik-baik. Nggak, mendingan semua pergi ya. Ini kamera semua. Pergi nggak? Ya sebentar aja Mbak, nggak cuma sebentar aja. Ada sesuatu Mbak yang kita mau ngomongin sama Pak Agus ya. Pak Agusnya ada? Nggak ada Pak Agusnya. Sekarang Pak Agus tinggal di mana? Kalau mau cari dia, di kebun nanas. Mau ngapain di sana? Mbak ini kok bisa cerai sama Pak Agus kenapa? Mendingan kalian pergi aja deh, bener. Mbak Pergi sebentar aja. aja kita mau ngomong sebentar dulu Nggak, Mbak. bener, pergi aja, bener. Pergi aja, bener, pergi aja. Bener. Mbak sebentar aja bisa Nggak, nggak? pergi semuanya pergi. Ini kamera pergi, bener semua pergi. Nggak, kita Tolong ngomongin bisa, masalah. saya cuma pengen tahu bapak saya di mana, Ibu. Gini loh, Mbak, gini loh Mbak. Ini tuh kita mau nanya masa Pak Marlis. Katanya Pak Marlis kan temannya Pak Agus. Iya, iya bener memang. Gara-gara dia, saya cerai sama laki saya, tau nggak? Ini gara-gara Pak Marlis, Mbak.
Bapak saya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Ibu tuh kalau ngomong dikontrol loh, Bu. Sebentar. Bapak saya tuh nggak kayak gitu ya, Bu. Dijaga kalau ngomong. Gara-gara lu tahu Saya nggak terima bapak saya digituin. suami gue jadi nggak bener, jadi main. Bapak saya tuh orang baik-baik, Ibu. Ibu gak usah dorong-dorong, ibu kan ngomong baik bisa. Dia ini kan anaknya nggak tahu apa-apa loh ibu. Dia juga nyariin bapaknya, Pak Marlis. Dia cuma nyariin bapaknya ibu. Gara-gara pembantu saya cerai sama suami saya. Bapak saya nggak kayak gitu, Bu. Pak Marlis tidak seperti itu, Ibu. Coba awal mulai seperti apa cerita kita ngobrol dulu. Coba ngobrol dulu. Kan mau ngobrol, ibu kok kayak bolak-balik kayak orang bingung kenapa sih, Bu? Ayo dong, Ibu kayak orang bingung kenapa? Bu, sebentar aja. Udah pergi. Iya, aja semua. Kan, kita perlu jelasin Semua pergi baik-baik juga. Kita juga ngerti kalau kayak gini kita nggak paham, Ibu. Sebentar aja, ya. Sebentar aja. Ibu 2 menit. Ibu kasih kita 2 menit. Ibu tolong Bu. dong. Ibu, buka dong. Saya kan mau tahu ayah saya di mana, Ibu. Bu. Ibu. Ibu, buka, Bu. Saya mau tahu ayah saya dong ada di mana, Bu. Bu, Ibu. 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 Bu. Ibu. Bu. Gimana dong Mas Mandala? Ya nggak bisa dapat apa-apa kita. Tapi saya mau ketemu bapak saya. Ya kita ini kan lagi berusaha juga. Saya kan dia sakit hati, suaminya nyerahin dia gara-gara Bapak kamu katanya. Tapi bapak saya tuh nggak kayak gitu, Kak. ya bapak kamu emang suka judi. Enggak. Dia nggak kayak gitu, dia orang baik-baik. Berusaha kita kasih pengertian baik-baik, kita ketok lagi. Kita minta tolong supaya dijelaskan apa yang terjadi di sini karena kita nggak paham sama sekali. Gak lama kemudian keluar seorang ibu-ibu tua. Dia sambil merangkul perempuan tadi. Bu, sebentar dong Ibu. Bu. Ibu, Bu kasih kita waktu ngobrol sebentar aja. Bu. Ini siapa? Ibunya? Iya, Orang tuanya dia. ya sebetulnya kita ada akal orang angkat. Orang tua Dia angkat. selalu mengeluhkan rumah tangganya. Kenapa Saya ibu? mau tanya ada apa rame-rame? Iya ibu, jadi gini ibu, ini anaknya Pak Marlis. Kita dapat kabar katanya Pak Marlis datang ke sini, ketemu sama Pak Agus, betul. Nah saya mau tanya sama Pak Agusnya, Pak Marlisnya di mana? Ibu ini anaknya nyariin karena udah lama nggak udah berapa hari nggak pulang. Dia mungkin pulang ke rumah yang buat alas. Ibu Nanas. Iya, Oh, berarti sempat tinggal di sini, Ibu. dia berapa hari. Makanya ya anak ini saksi. Anak kelakuan Pak Agus. Tapi bapak saya orang baik-baik, Bu. Memang tadinya naik sama pada ulangnya sama Pak Maris. Dia ada dari sini nggak benar. Dia ada pulang malam. Minum-minum. Ada pulang. Selalu berbuat kasar terhadap anak saya. Walaupun anak saya sangat mencintai, sangat sayang banget saya. Tapi bapak saya nggak kayak gitu, Ibu. Saya tahu betul bapak Ada saya nggak kayak tahu gimana. nggak tahu kehidupan bapak ada yang sebenarnya. Ibunya ini cerita semuanya sambil dia meneteskan air mata, gara-gara Marlis mas. Anak saya dicerai seperti ini sama Agus. Gara-gara Marlis mas semuanya, nggak karuan itu sifatnya. Kaget di situ. Lain kita kaget lagi. Ternyata ada 2 informasi, bukan 2 malah beberapa informasi yang menjelekkan bapaknya yaitu Marlis. Ibu mohon maaf, saya bisa tanya nggak? Ya Pak Marlis kenapa harus nginep di sini Ibu? Sebetulnya nggak nginep, tapi sering main. Sering main ke sini. Tapi perlakuannya tidak bagus. Buat pergaulan suami ini. Makanya Ibu kita itu perlu komunikasi ya. Pak Marlis sekarang ada di mana Ibu? Ibu tahu nggak? Kita nggak tahu dari mana, yang saya tahu dari mana di sini. Kebun Nanas. Kebus Nanas, rumahnya Pak Marlis tuh di sana. Iya.
Ya, Bapak saya yang- di sana, Bu. Atau nomor teleponnya ada nggak istrinya ini mantan istrinya Agus ini? Selama dia kesal sampai dia hapus nomor teleponnya pun dia nggak mau menghubunginya. Ya udah kita coba cek ke sana aja ya. Makasih Bu ya. Ya, makasih Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, maafin Bu ya. Kasih banyak ya, Bu. Maklumin anak ibu ya. Dapat informasi dari mantan istrinya Pak Agus yaitu adalah rumah keluarganya Pak Agus. Jadi kamu harus kuat juga. Mungkin papa kamu yang dulu kita nggak pernah tahu, mungkin udah berubah dia. Tapi dia nggak kayak gitu dulu, Kak. Iya, Pak Maris tidak sih. Itu ibu tadi nggak mungkin bohong, Adik. Ya, Sabar. dia nggak mungkin bohong, Putri. Apalagi itu mantan istrinya sampai stres seperti itu. Dia pasti terpukul banget. Kita kan nggak pernah tahu papa kamu berubah karena apa. Sekarang kita cari aja Ya, Pak Maris ya. jadi segala informasi yang didapat, ya itu coba tolong difikirkan lagi. Ya. Kenapa bapaknya kok seperti ini? Kenapa bapak aku seperti ini? Pasti ada sebab akibatnya. Kita kan nggak pernah tahu, mungkin karena pergaulan, mungkin karena apa. Ya, kamu yang sabar. Ya, kita coba cari Ibu Nanas. Ibu Nanas. Ya. Oke, jalan ya. Lanjut pencarian ke rumah keluarganya Pak Agus. Kita berharap di rumah keluarganya, orang tuanya ini bisa menjelaskan semuanya. Nah, begitu sampai rumahnya Pak Agus, ternyata... Misi Pak. Misi, Mas. Iya. Ya, Ini rumahnya Pak Agus. Agus. Iya. Oh, Agus mah udah diusir. Sama bapak, nggak tinggal di sini lagi. Enggak, ini tapi benar-benar Pak Agus. Iya, tapi udah diusir. Diusir? Loh, kok diusir? Iya, si Agus tuh kemarin kesini. Jadi ini rumah siapa sebenarnya? Rumah bapak saya. Loh, ini masnya siapa? Adanya Agus. Oh, adanya Mas Agus. Iya. Bisa naik sebentar nggak, Mas? Hah? Iya. Kenal sama Pak Marli nggak? Temannya Pak Agus, Pak Marli. Pak Marlis. Marlis, Pak Marlis. Pak Marlis ya, temannya Pak Agus juga. Emang si Agus pernah kesini, bawa temennya tuh. Gara-gara temennya itu. Ya, ini ada fotonya kok temannya. Mana ada fotonya nggak? Nah, begitu dengan nama Pak Marlis, sama ini. Adanya Pak Agus ini sama. Marah-marah, jengkel, ngamuk. Dibilang nggak tahu diri lah si Marlis ini. Oh dia. Aduh, lo tuh jadi anak, punya bapak kok nggak diurus. Kenapa Mas? Udah banget sih. Kenapa emang? Udah nyusahin di rumah gue. Bikin abang gue berantem sama bapak gue. Sampai diusir tau nggak? Makanya punya orang tua tuh diurus. Ya, Uh. Mas, sabar dulu. Ini maksudnya apa sih, Mas? Mas, ada apa? Enggak, kenapa? Dia kan nggak tahu apa-apa. Kok makanya sama dia? Makanya diurus punya bapak. Iya, Mas. Iya, kenapa? Maksudnya kenapa? Ada apa ini, Mas? Gini ya, si Agus tuh kesini buat teman ya yang tadi itu tuh nyusahin bapak saya nggak suka. Tapi si Agus tuh tetap maksa biar si Malis tuh tinggal di sini. Ada bapak saya tuh berantem mulu mas sama Agus. Ya nyusahin gimana maksudnya? Kan Aduh, numpang makan, numpang tidur, segala macem. Itu mana cacat? Cak, cacat maksudnya? Maksudnya, Mas, Kakak jangan bohong deh, Kak. Bapak saya tuh nggak cacat. Pak Maris nggak Maksudnya cacat gimana sih, Mas? Ya, pokoknya intinya dia tuh nyusahin keluarga saya. Gara-gara dia, tau nggak? Nggak, bukan Pak Maris itu. Jelas-jelas salahin. Gimana bukan? Itu yang dipoto, ya, dia. Gara-gara dia, tau nggak? Mas, Udah deh, buang Mas, buang. sebentar, Mas, tunggu dong, Mas. Mas, sebentar, Mas. Mas, ini anaknya, dia nyariin bapaknya juga nggak pulang udah lama. Mas, Mas. kasihan dia, Mas. Ya kalau dia anaknya urus dong Dia bapaknya. nggak tahu kalau bapaknya seperti itu. Ya udah lama. Sekarang di mana Pak Maris, Mas? Lu gue nggak peduli Malis di mana, sekarang tinggal di mana nggak tahu gue. Gak peduli. Terus Pak Agusnya? No, Agus no, kerja di bengkel depan. Bengkel depan. Depan jalan raya.
Lu lewat sini kan buat lewat jalan raya. Iya, udah. Aku sekarang ada di sana. Lu cari terus sama deh. Pak Marlis nggak ngomong apa-apa mas waktu tinggal di sini. Enggak, kenapa dia nggak pulang? Dia nggak sempat ditanya kenapa kok nginep di sini, nggak pulang aja ke rumahnya. Nggak tahu nggak punya rumah kali si Marlisnya. Ada punya rumah. Ada. Ih, kalau punya rumah diurus. Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu dong mas. Mas, kenapa lo jadi nyiram-nyiram? Mas, cukup. Udah dong mas. Jangan gitu. Mas, ngapain sih Mas lo? lempar-lempar gitu. Kenapa sih mas? Gara-gara dia, Mas. Gara-gara bapaknya tahu nggak? Ya lo kenapa nyalain dia sih, Mas? Beli jaja. Beli anak, utamanya. Ayo, Mas, duduk bentar. Iya. Udah. Kita akan pergi, nggak usah ngusir mas. Udah. Karena nggak jauh tempatnya, buru-buru kita lari menuju ke tempat bengkel, tempat kerjanya Pak Agus. Kenapa sih informasi yang kita dapat tuh tentang Bapak selalu bohong, Bu? Sabar Putri. Biar kita cari kebenarannya ya Putri ya. Mudah-mudahan Bapak tidak seperti itu. Sabar ya Naya. Ayo Mas Mandala. Pas sampai bengkel tempat kerjanya Pak Agus, kita tanya di situ. Pak, Mas, kenapa sih? kok kamu? Iya. Pak, siapa tadi Pak? Siapa itu? Pak Agus bukan? Iya. Oh bener Pak Agus itu? Ayo. Begitu sampai tempat bengkelnya, kita tanya sama orang yang ada di sana. Belum dapat jawaban di mana Pak Agus atau di mana Pak Marlis. Tiba-tiba ada orang yang merasa disebut namanya, kabur, lari sekencang-kencangnya, dia ketakutan. Pak. Enggak, sini dulu, mau kemana lari? Hah? Kenapa lari? Masalah apa lari? Hah? Agus, ini Agus. Enggak, kenapa lari? Hah? Kenapa masa lari? Ntar lari lagi. Enggak, Bang. Hah? Saya kira Abang pangsulannya Pak Agus. Langsung Pak Agus. Loh, situ Pak Agus bukan? Bukan. Bukan Pak Agus? Bukan. Nah, terus emang ada masalah dengan Pak Agus? Iya, kenapa lari? Kenapa kabur? Saya punya utang sama Pak Agus. Dia pikirnya ada masalah utang piutang karena dia punya utang sama seseorang belum dibayar. Dan dia takutnya orang itu manggil debt collector untuk nagih ke dia. Oh alah, masalah utang piutang. Nah ini gini mas, ini kita mau tanya tentang Pak Agus. Pak Agus kan rumahnya di belakang sini kan, sebelah sini ya? Iya, dia deket sama Pak Marlis. Pernah dengar nggak dia ngomongin masa Pak Marlis? Pak Marlis. Sahabatnya yang numpang tinggal di rumahnya. Oh iya. Hah? Saya kenal. Sebab dia sempat kerja di... Hah? Kenapa, Mas? Sempat kerja di bengkel kami. Pak Marlis kan? Iya, Bapak. Pak Marlis kan? Iya. Iya. Pak Marlis ini dulu kerja di sini dibawa sama Pak Agus. Iya, ini saya kenal Pak Marlis ini. Tapi kerjanya nggak bagus, nggak jujur. Baru kerja beberapa hari sudah dipecat. Coba kamu ada fotonya Pak Ada foto. Ya ini ada fotonya Pak Marlis ini. Iya. Pak Marlis ini sempat kerja di bengkel. Oh sempat kerja di bengkel ini? Bapak saya kemana? Terus Pak Marlis Sekarang Pak kemana Marlis sekarang? kemana Mbak? Saya nggak tahu sih, Bu. Itu kapan Mas kerjanya? Berapa hari yang lalu? Udah berapa hari yang lalu. Cuma 3 hari doang sih kerjanya, Pak. Cuma 3 hari, kenapa cuma 3 hari? Dipecat apa gimana, Mas? Kerjanya kurang bagus, Pak. Dan juga dulu sempat dia pakai motor majikan. Hah? Terus motor majikannya dibuat kecelakaan sama dia. What? Hah? Kecelakaan? Kecelakaan di mana, Mas? Serius kan? Iya, di jalan raya. Motor Terus majikannya? keadaannya gimana? Keadaannya sih sempat dirawat nginap kemarin. Cuma
dia mengundurkan diri. Kondisi bapak saya terus gimana? Kondisinya gimana Pak Marlisnya, Kondisinya, Mas? kondisi sekarang. Saya nggak tahu nih kalau sekarang. Kaget di situ. Kaget ini putrinya kaget, Rizka pun kaget di situ. Mereka khawatir dengan kesehatannya Pak Marlis. Kecelakaan apa? Cacatnya apa? Sakitnya seperti apa? Bagaimana kondisinya sekarang? Bisa dijenguk gimana? Kaget mereka panik di sini. Kalau Pak Agus sendiri kemana? Pak Agus sendiri saya nggak tahu. Dia waktu itu cuma ngantarin Pak Marlis untuk kerja di bengkel ini, Pak. Terus Pak Agus juga udah gak kerja lagi sekarang? Pak Agus nggak pernah kerja. Oh dia emang gak pernah kerja? Enggak. Tadi dengar-dengar katanya sih kerja di bengkel, bukan ya? Bukan, Mbak. Bukan. Nah sekarang gini Mas, tolong bantuin. Kira-kira ini Pak Marlis atau Pak Agus kemana ini? Ini kan nyariin bapaknya nih, ini anaknya loh. Ini anaknya Pak Marlis, Mas. Iya. Dia nyari bapaknya. Udah lama Mas, nggak pulang. Di mana bapak saya sekarang? Atau Mas pernah lihat lagi setelah kejadian itu di mana? Ya, waktu itu saya sempat ke pasar. Terus pernah lihat dia di depan pasar kalau nggak salah. Ya udah kalau gitu Mas ya, nggak usah takut lagi Mas. Iya, Pak. Kita nggak ada masalah utang ya. Makasih Mas, makasih. Yuk, jalan yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Coba aja Mas datang ke sana. Nongkrong di lampu merah. Coba cari Pak Marlis di situ. Yuk. Nanti tanya sama Mas. Oke. Yuk, kita tanya situ yuk. Pak, permisi Pak. Numpang nanya Pak. Ya, boleh. Bapak pernah lihat pedagang ini nggak Pak? Iya. Katanya- Namanya Pak Marlis. Di mana Pak? Di mana Pak? Kadang-kadang di sini dia tukang rokokan. Iya pokoknya pedagang asongan. Oh dia tukang rokok dia? Pak Marlis namanya. Pengerok. Iya. Pernah lihat nggak Pak? Ini Pak, pedagang Pak. Saya nggak tahu dia jualan apa. Katanya berubah-ubah. Ada jual rokok. Hah? Kenal ya Pak? Bukan lihat ini nggak Pak? Itu dari pasar Kamis kita nih. Pak Marlis namanya Pak. Pak Marlis. Enggak ya? Oke ya. Oh iya. Beda makasih Pak ya. Ditanya sana. Ayo sini kita. Kita cari di lampu merah, kita tanya sama pedagang asongan, kita tanya sama pejalan kaki, kita tanya sama orang naik kendaraan motor, kita tanya semua oleh masyarakat. Pernah lihat orang ini nggak? Dia suka jualan-jualan gitu. Sekitar sini Mas tahu Iya, nggak? kenal nggak? Pernah lihat Namanya Pak Marlis. Suka jualan. Nggak pernah lihat ya? Pernah keluar soalnya. Oh, masih di dalam aja ya? Nggak maksudnya pernah lihat sini nggak dia? Depan sini gitu jualan. Mbak pernah lihat? Pak Marlis namanya. Nggak ya? Mungkin Masnya tahu. Ada yang tahu nggak Pak? Nggak ada ya? Oke yuk kalau gitu. Makasih ya. Terima kasih. Kita cari terus itu tanpa menyerah kita cari. Dan akhirnya setelah kita berusaha di sebuah warung itu bilang, coba Mas cari ya. Pak Marlis ini sama Pak Jarwo. Dulu Pak Marlis ini pernah ketahuan nyolong. Ya Ibu mau numpang nanya bisa? Ya mungkin Ibu kenal ini pedagang asongan yang lewat sini. Yang mana ya? Ini Oh yang itu siapa ya? Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Pak Marlis Ibu. Pak Marlis namanya Bu. Oh iya tadi di situ tuh, Di mana? Kenal. Di mana? Pernah lihat? Hah? Biasanya sih kebagian orang. Itu. Astagfirullahaladzim. Tadi di situ. Ini ke situ. Iya, biasanya nongkrong di situ orangnya. Biasanya nongkrong di situ orang. Nongkrong di mana Ibu? Di situ. Biasanya apa? Biasanya nongkrong di sini. Oh di depan sini. Iya, Ah, waktu itu udah kurang lebih 2 hari yang lalu orangnya di situ dikebukin orang. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa digebukin? Bu? Beneran orang yang ini Bu? Iya. Iya yang ini orangnya. Kalau nggak salah sih katanya orangnya ini habis nyolong.
Astagfirullahaladzim Putri. Habis nyolong. Ketahuan gitu nyolong. Terus digebukin. Iya. Loh, Sekarang kemana Bu? nggak salah kan ibu, bener ini orangnya, coba lihat. Yang ini yang gambar di foto Simba ini. Iya. Iya di handphonenya. Sekarang orangnya di mana ibu? Saya sih kurang tahu pasti. Nanti coba tanya aja di situ di parkiran di situ tuh. Parkiran ini nih. Iya, nanti tanya aja ada yang namanya Pak Jarwo di situ. Pak Jarwo. Iya, lebih pastinya sama tanyanya sama Pak Sabar Jarwo. Putri, sabar. Jarwo ini nolongin Tukang Putri. parkir itu. Sabar Putri ya. Tukang parkir ya? Coba Mas datengin dia. Dia teman dekatnya Pak Malis. Tinggalnya di mana Pak Jarwo itu? Dia tinggalnya di Jalan Gang Asmin ini. Jangan sih. Iya. Oh, rumahnya di sini. Iya. Gang Yasmin. Iya, Gang Asem, Gang Asem, oh Gang Iya, Asem. nanti lebih lanjutnya tanya aja dia lebih tahu Pak Jarwo yang tugas parkir di situ ya? Apa lagi parkir nggak malam-malam gini Bu? Biasanya sih dia parkir kalau nggak parkir. Ya coba nanti kita cek ke sana dulu, kalau nggak ada ke rumahnya ya. Ya makasih Bu ya. Makasih Bu, Ibu makasih Bu. Iya ya, maaf ya Bu ya. Dapat alamat rumahnya Pak Jarwo, kita menuju ke sana. Feli ngasih tahu, Man ini alamatnya udah benar, ya, rumahnya juga udah benar, orangnya lagi ada di sana. Oh, banyak orang ketemu mana? Mas lurus ya. Oh ini. Pas kita menuju ke rumahnya Pak Jarwo, begitu melihat kita, mereka kabur semuanya, kocar kasih tunggang langgang. Permisi. Assalamualaikum. Pak. Pak. Hah? Mana? Sebelah mana? Mana? Bapak kenapa lari? Bapak kenapa lari? Enggak, Bapak kenapa lari? Apa ini? Enggak, Bapak kenapa lari? Kan saya tanya baik-baik tadi. Ini ada apa? Bapak saya nanya, Bapak kenapa lari? Ya udah, Bapak ada apa? Iya, saya nanya, Bapak ini Pak Jarwo bukan? Iya, saya Pak Jarwo. Terus kenapa tadi lari? Pak Jarwo ini ketakutan waktu kita tangkep. Panik dia. Kita jelasin berkali-kali, awalnya takut, awalnya panik, tapi waktu kita kasih tahu pelan-pelan, baru dia menangkap di situ, baru dia paham di situ. Tujuan kita adalah pengen mencari Pak Malis. Saya kenapa lari? Kenapa Pak? Ya, Kenapa? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Hah? Coba Bapak santai dulu, tenang dulu di sini, tenang dulu ya. Bapak ada masalah sama kita? Hah? Iya sih. Ada masalah dengan saya, enggak kan? Iya, makanya saya kan mau tanya baik-baik sama Bapak. Kenal sama Pak Marlis? Saya kenal. Kenal Bapak? Temannya Bapak ini? Iya. Sekarang Pak Marlisnya di mana? Sekarang Bapak saya di mana, Pak? Sekarang Bapak siapa yang Pak Marlis? Loh, Ini ini anaknya Pak. Iya, Pak Marlis itu udah nggak pernah pulang selama sebulan ini. Ini anaknya udah lama nyariin bapaknya. Bapak sebagai temannya masa nggak tahu sih di keluarganya ada apa? Saya nggak tahu masalah ini. Sama sekali. Saya nggak tahu. Pak Marlis nggak pernah cerita soal ini. Itu yang Pak Marlis digebukin itu benar, Pak? Hah? Bener nggak? Tahu soal itu. Loh, Kok nggak tahu? kami dapat informasi katanya Bapak yang nolongin Pak Malis. Bukannya Bapak yang nolongin Pak Marlis waktu itu? Jujur aja dong, Pak. Ada apa, Pak? Jujur dong, Pak. Sekarang Pak Marlis. Sekarang Pak Marlis. Lihat. cacat. Putri bangun Putri, sabar Putri. Putri sabar Putri. Kaget di situ anaknya. Langsung dia gontai di situ badannya, lemes badannya. Dia kaget, nggak nyangka kok ternyata bapaknya mengalami hal yang seperti itu. Ya sabar ya. 3 bulan yang lalu, Pak Marlis mengalami kecelakaan. Dia tertabrak mobil. Untung saja pengemudinya mau bertanggung jawab. Tapi akibat kecelakaan itu, kakinya sudah amputasi. Kakinya ini. Gimana Pak sekarang Bapak saya? Saya sarankan
jika ingin bertemu dengan Pak Marlis, silakan cari di lampu merah depan sana. Di lampu merah. Iya. Biasanya dia ada. Saya tunggu ya. Iya, Bos. Kenapa mamanya ini cacat? Aku gak kuat, aku gak tega liatnya. Gak tega. Papa, aku pengen ketemu mama aku. Mama. Kamu harus kuat. Putri harus kuat. Harus kuat. Ini Bapak Putri, kita bawa Bapak pulang. Ya. Coba Putri berpikir, kalau nanti Bapak ngeliat Putri dengan keadaan rapuh seperti ini, dia nanti malah kecewa loh. Dia udah cacat, dilihat anaknya dia malu. Coba kamu pikir kenapa Bapak pergi dari rumah. Supaya kamu nggak tahu semuanya. Tapi aku gak mau mama pergi dan bohongin kayak gini. Makanya kamu harus kuat. Kamu harus bisa menyenangkan dia. Kamu harus bisa menjelaskan sama dia bahwa kamu bisa terima dia apa adanya. Nanti kamu jelasin sama dia, ya dengan keadaan seperti itu kamu nggak ada masalah. Gak usah malu. Ya, yakinkan sama Bapak, ya. Bahwa kamu mau terima dia apa adanya. Ya. Ayo pelan-pelan sekarang kita cari Bapak kamu di lampu merah. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan nih. Ayo. Kita cari Pak Maris di lampu merah, tanya sama pedagang, tanya sama orang yang lewat. Tanya yuk, sini nih. Itu tuh tukang-tukang. Pak, maaf Pak, numpang nanya. Kenal orang ini nggak Pak? Pernah lihat bapak ini nggak Pak? Ini Pak, lihat dulu Pak. Hah? Bisa ya? Oh iya. Makasih Pak ya. Makasih ya Pak. Oh kamu Putri. Saya tukang angkot Pak, numpang nanya Pak. Kenal orang ini nggak Pak? Pernah lihat nggak Pak? Tukang ngasongan Pak, atau mungkin... Pernah lihat Pak ya? Nggak pernah lihat Pak. Enggak ya? Bapak suka ngetem sini? Makasih Pak ya. Udah lihat. Tuh, naik pemulung. Siap. Pak, permisi. Pernah lihat nggak Pak di Pak sekitar sini? Marlis namanya. Nggak kenal Pak. Nggak pernah lihat. Oke. Terima kasih ya Pak. Siapa ya? Hanya sama beberapa orang di sana. Ternyata nggak ada yang tahu. Nah, pas kita nanya sama anak-anak pengamen. Kenal orang ini nggak, Ade? Namanya siapa? Pak Marlis. Marlis. Pak Marlis. Katanya suka di lampu merah lah. Lampu merah ngapain kita nggak tahu ini. Lihat nggak Mas? Ya Bapak Marisnya yang kakinya pincang bukan Om? Iya. Iya katanya cacat. Gitu. Cacat kakinya. Iya. Dia biasa di lampu merah sana sih, lampu merah flyover. Lampu merah flyover sebelah Iya, sana. iya Om. Di mananya?
Di bawahnya flyover itu. Flavor, di situ ada lampu merah. Oh yaudah, yuk ke sana yuk. Makasih ini mukanya mas. Iya, itu benar. Makasih ya Mas ya. Ya, makasih Mas ya. Yuk buruan sana yuk buruan. Yuk buruan yuk. Dari informasi anak-anak pengamen ini, buru-buru kita lari sekenceng-kencengnya. Kita cari di mana keberadaannya Pak Maris. Katanya di sudut dekat trotoar yang lampu merah. Buru-buru kita ke sana, cari trotoarnya, cari lampu merahnya. Ternyata Mas, permisi. Iya. Pernah lihat orang ini nggak? Oh, yang itu. Oh, dia ada di sana. Di sebelah mana Pak? Tuh yang masuk ke dalam, itu. Oh dekat sana? Makasih ya Pak ya. Oh ya. Ya makasih Pak ya. Ini bukan? Bapak kemana aja sih? Putri. Bapak kemana aja? Aku sama ini cari bapak. Ada aja kalau sama bapak. Bapak kemana aja? Bapak kemana aja? ditanya sama anaknya sampai nangis anaknya di situ. Bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Bapaknya cuma nangis di situ, menyesalin semuanya. Dia minta maaf sekenceng-kencengnya. Kasihan adik-adik Pak. 3 bulan ini terjadi. Pergi Putri. Mama. Pergi Putri. Saya masih butuh bapak. Saya masih butuh bapak, Bapak. Mama. Bapak. 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 Bapak udah Pak, udah cukup Pak, udah. Bapaknya ini berontak, bapaknya ini berusaha melepas pelukan anaknya. Bapaknya ini sampai bilang dia nggak ada gunanya, dia frustasi, dia stres di situ. Kelihatan. Kalau bapaknya ini banyak beban dalam hidupnya. Tinggalin. Akhirnya Putri berusaha ngebujuk di situ. Ibu Rizka pun berusaha mengujuk bapaknya supaya mau pulang, supaya mau menghadapi masalah ini bersama-sama sama keluarganya. Bapak nggak usah malu. Kita nggak mau punya bapak kayak bapak. Kita terima bapak apa adanya. Adik-adik masih kecil, masih butuh bapak. Udah berhenti bujuk bapak udah. Berhenti lah Putri. Bujuk. Biarin bapak hidup sendiri. Biarin semua beban bapak yang terima. Udah bapak pulang, nggak mau nyari mana lagi Pak. Kita semua sayang sama bapak. Kita nggak mau punya bapak kayak bapak. Kita nggak peduli bapak cacat atau apa. Yang penting kita sayang sama bapak. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Bapak pulang. Kita masih butuh bapak. Kalau nggak Putri nggak mau lu lagi. Kita mau, Putri nggak mau. Kita pulang ya Pak. Iya Putri. Kita Udah kemarin. Bapak jangan di sini lagi, Bapak terlantar udah Pak. Putri nggak kuat lihat Bapak kayak gini. Kita pulang ya. Yang membelenggu, ya Allah, kuatkanlah aku. Kita pulang ya Pak. Iya Putri. Kita Udah kemarin. Bapak jangan di sini lagi, Bapak terlantar udah Pak. Putri nggak kuat lihat Bapak kayak gini. Dan alhamdulillah Pak Mabis dengan sedih yang luar biasa. Dan syaratnya akhirnya dia mau pulang. Bagaimanapun juga ngomongnya orang tua, ya, kita harus bisa memberikan rezeki yang halal buat anak-anaknya, rezeki yang halal buat keluarganya, ya. Percuma kalau kita mencari rezeki yang tapi tidak halal, itu buat apa?
imbasnya akan ke anaknya, ya. Dampaknya akan ke anaknya. Jaga anak dengan sebaik-baiknya, rawat anak dengan sebaik-baiknya. Anak itu amanah. Jangan tidak dinafkain, jangan cuma ditinggal begitu saja gara-gara sedikit masalah, sedikit cobaan, udah gak kuat. Jangan. Allah itu memberikan cobaan kepada umatnya karena Allah tahu umatnya itu mampu. Yakinlah apa yang diberikan sama kita karena kita mampu untuk menghadapinya. Jangan kita menyerah, jangan kita kemudian berbuat negatif, jangan. Terimalah dan bersyukur bahwa cobaan itu adalah rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hamba.